Shalom. Selamat sore. Selamat datang untuk hambanya Bapak Pendeta Biantoro dari Sidoarjo. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini masih suasana Natal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita akan membawa pujian kita gema, kita surga bergema. Saya undang jemaat untuk mari puji. Hari ini saya pilihkan pujian yang hampir tidak pernah dinyanyikan. Bukan sulit, kalau kita sudah terbiasa pasti bisa. Bukan sulit, juga bukan lagu baru, bukan. Tapi memang jarang dinyanyikan di setiap tempat ibadah. Tapi nanti kita sama-sama belajar untuk nyanyi. Surga bergema, kehidupan kemuliaan.
Bersyukur atas cintamu, sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau telah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Lebih dari cukup, amin. Kau menghiasi hidupku, lebih dari cukup. Dan Kau selalu menghias hidupku, lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan. Berkat-Mu selalu manis dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Di akhir tahun, tanpa terasa, penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lewati, terkadang kami merasa lemah, terkadang kami merasa goyah dengan segala persoalan kami, seolah-olah Engkau jauh dari hidup kami. Sempat pula bertanya dalam hati kami, di mana Engkau Tuhan? Tanpa sedikit pun kami bersyukur, bahkan kami lupa untuk bersyukur. Berkat-Mu tidak pernah kurang dalam hidup kami, selalu cukup, selalu membuat kami merasa kenyang dalam hidup kami. Tapi kami selalu mengeluh, kami selalu mencari di mana berkat kami. Padahal kami tahu Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, hari ini kami Bapa berada di tempat ini. Kerinduan hati kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau tidak melihat jumlah kami yang hadir. Karena kami tahu Tuhan, 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, yang baik, bahkan yang terbaik telah Engkau berikan bagi kami. Sehingga di bulan terakhir di 2023 kami masih boleh berada, kami masih boleh
memuji, memuliakan nama-Mu. Kami masih boleh menikmati hidup kami dengan sempurna. Tuhan, kami tidak pernah takut dengan masalah dan persoalan yang ada menghantam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Bukan hanya di samping kami, tapi Engkau ada di depan kami. Engkau yang berperan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu Bapa, kami tidak pernah takut melewati hari-hari kami. Apapun yang terjadi, dunia boleh berkata hari demi hari, tahun demi tahun yang berlalu semakin jahat. Tapi kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu atas hidup kami tidak akan pernah menggoyahkan kami atas Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iman kami teguh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, rasa syukur terima kasih kami seolah tidak pernah cukup dengan kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami siap untuk membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat kami tahu Engkau adalah Tuhan perlindungan kami Tuhan. Satu langkah demi langkah dalam hidup kami tidak akan pernah merasa takut. Kami punya Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Lagu ini benar-benar menguatkan kita. Kalau kita boleh tahu video klipnya, orang jual hijau yang dipegang uangnya cuma 2.000, di dompet gak ada lagi. Saya nangis lihat video ini, tapi saya bersyukur dia bisa kuat karena kekuatan dari Tuhan. Seperti kata-kata ini, pohon ara tidak menghasilkan, tidak ada yang bisa aku simpan, tapi pengharapan kita hanya ada pada Tuhan, karena Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Amin. Namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih
silakan yang mau memberikan kesaksian. Selamat sore Opa Uma. Saya bersyukur sekali bisa hadir saat ini. Saya mau bersaksi waktu kita youth camp tanggal 8 sampai 9. Saya berdoa, rasanya saya nggak mampu. Orang segitu banyak, biasanya kan kotak ya, tapi Tuhan baik. Tanggal 8 tanggal 7 malam, saya itu masak sampai jam 2. Tapi Tuhan tuh baik, sungguh baik. Padahal saya punya cacat di ini dengkul saya ini kan pernah dicopot, itunya kan kurang lumas gitu loh. Jadi bengkak kalau berdiri. Memang saya bengkak kaki saya, tapi saya bisa, Tuhan tolong Tuhan, saya ini melayani, saya kepingin semua opa-opa ini bisa senang. Tapi Tuhan baik. Padahal itu yang ngerjakan orang 4. Yang satu usianya 80 lebih, tapi Tuhan luar biasa. Bu Kosasi tidak mengeluh sama sekali. Paginya saya bangun jam 2. Tante kesel, oh enggak, ayo Min, ini kesel, enggak, Bu Endangnya agak gimana, wis tidur ya Bu Endang, Bu Ina, enggak apa-apa, ayo. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Saya percaya Tuhan tuh hadir di sini juga, hadir dan mendengar segala doa kami. Amin. Ya, kita memang kalau orang sebagai orang awam tuh gak mungkin ya segitu banyaknya sehari itu kita melayani, dihitung 2 kali ya, 52 kali ya, 100. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya percaya juga, saya juga berdoa. Saya pernah punya saudara 14 tahun tidak ketemu, sampai bosan rasanya saya itu. Kapan ya ketemu Henry, kapan ya papa mamanya nggak ada, tinggal kita. Tapi Tuhan baik, menjawab tanpa sengaja. Ada yang ngasih tahu ini datang, itulah doa, dan Tuhan itu hidup buat kehidupan kami. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Memang kalau dipikir-pikir kemarin tanggal 8 sama 9 itu melelahkan. Sebelum itu kita sudah rencana ancang-ancang mau tanggal 8 sama 9 itu semua ini sudah mikir, terutama bagian konsumsi sudah mikir, ya apa ya, itu gimana ya, itu saya paham sekali. Maka dari itu setelah pas waktu tanggal 8 dan 9 benar-benar sudah terlaksana, puji Tuhan, kita bersyukur sekali dan tidak ada kekurangan satupun, juga terutama fisik semua baik-baik saja. Mungkin ada tambahan lagi, Tante Reni. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bersaksi kebaikan Tuhan. Kalau diceritakan kebaikan Tuhan itu sejak kita mengenal Tuhan, Tuhan itu sudah baik. Bahkan sebelum kita mengenal juga Tuhan sudah baik. Karena kesaksian hidup saya gini, mungkin Bapak Pendeta dengan Ibu belum pernah ya ada kesaksian dari saya. Saya 8 tahun tidak punya orang tua. Mama meninggal 10 tahun Papa. Jadi saya ini umur 10 tahun sudah bekerja menjadi pembantu. 20 tahun usia 20 tahun saya menikah. Saya merasa ingin kasih sayang, ingin punya kasih dari orang tua. Campur dengan 2 orang mertua saya, laki dan perempuan. Setelah itu proses mertua saya meninggal satu persatu. Nggak lama kemudian suami saya dipanggil Tuhan. Usia dia 44 tahun, saya 36 tahun. Saya punya anak 3 laki-laki. Dan saya waktu itu 2000 itu saya baru menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. 2002 saat itu suami saya kena gagal ginjal. Jadi prosesnya cuci darah 1,5 tahun. Ya, terus saya pikiran saya gini, kenapa ya Tuhan, saya setelah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya baru mengerti kok prosesnya begini luar biasa. Tapi saya tetap taat dan percaya. Akhirnya proses itu berjalan, suami saya meninggal, uang habis, anak 3 laki-laki. Dan anak itu SMP, SMA 1, SMP 1, SD kelas 3. Dan suami saya pinter, janjinya itu pinter. Sebelum dia meninggal, besok mau meninggal sore ini dia bilang, jangan ngerepoti keluarga. Memang kalau keluarganya dia semua kaya, tapi saya di stop, jangan ngerepoti keluarga ya. Kalau kamu aku tinggal, saya cuma ya.
Tapi saya pegang janji, saya terima Tuhan Yesus. Saya cuma gini, Tuhan kalau suamiku kau ambil, kau pasti bisa mencukupkan. Itu baru kenal Tuhan Yesus. Tapi saya proses, saya percaya. Terus proses bukan cuma itu, banyak yang saya alami dengan anak cowok 3 itu bagaimana. Kemarin saya cerita sama Besan, saya dua-dua ketawa semua. Karena saya ini jadi wasit. Anak saya itu SMP, SMA, SD. Kalau tukaran di kampung saya itu semua tukang becaan, situ semua pada inginnya membantu, tapi anak cowok tidak bisa dibantu tukaran. Jadi saya ini jadi wasit itu. Kalau bukan anak Tuhan, perlindungan Tuhan, saya sudah kaki ini sama tangan sudah tak karuan karena sering jatuh. Maksudnya menolong 3 anak supaya tidak bertengkar. Jadi saya itu banting tulang ke sana ke sini. Jadi jatuh ke sana, jatuh ke sini. Saya cuma bilang jangan bertengkar, tapi namanya anak. Tapi saat ini saya tahu endingnya. Anak saya 3 semua baik semua. Cinta sama orang tua. Jadi dia tetap tahu bagaimana orang tuanya mendidik dia. Jadi saya bersyukur, saya tidak punya apa-apa. Tapi semua yang membuat saya itu endingnya ini saya baru sadar. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Kita harus taat dan setia. Sekarang di tahun 2023, saya ini merenungkan Tuhan sudah lewat 1 tahun. Tuhan, aku selama hampir sekarang usia saya 60 tahun, 8 tahun saya tidak punya orang tua, 52 tahun Tuhan sudah pelihara, tidak pernah dia melepaskan. Saya sekarang cuma bersyukur dan bersyukur. Saya tidak mau mengeluh lagi Tuhan. Namanya kita ya manusia kepingin kerja, tapi mungkin Tuhan bilang gini. Makanya kalau saya bilang orang nggak mau baca Alkitab itu rugi, karena firman Tuhan itu yang menuntun kita. Saya itu setiap hari pagi pokoknya kesel. Nah saya itu herannya gini, saya memang kena diabetes selama 21 tahun. Saya tiap hari itu minum obat itu ada 10 biji. Saya sampai bilang gini, Tuhan, karena ginjal saya cuma 1, bukan karena dioperasi. Sejak lahir saya sudah tidak punya ginjal 2, 1. Karena waktu itu anak saya yang paling kecil waktu itu baru ditinggal papanya meninggal, dapat 3-4 tahun, mungkin dia masih kelas 6 SD. Yang kecil ini pintar, ayo mama ini cek up, karena sejak lahir saya tidak pernah cek up. Selain saya punya anak 3 normal, jadi saya tidak pernah ke dokter. Nah, mari gitu dia, ayo mungkin dia takut. Orang tuanya sudah tidak ada, 1 tinggal mamanya, dia sayang, saya disuruh check up. Di USG, dokternya geleng-geleng, saya juga takut. Loh kenapa dok, kok gelisah, loh tidak pernah operasi. Saya tidak pernah masuk rumah sakit selain saya melahirkan. Oh kok aneh ya, ginjalnya cuma 1, di eman-eman ya. Saya cuma, Tuhan terima kasih. Saya itu kerja keras 2 jam cuma, karena diabetes saya bukan karena turunan. Turunan itu sebenarnya cuma 10% pola makannya. Waktu saya ditinggal suami saya, kerjanya cuma tidurnya 2 jam. Saya melayani pabrik 700 orang. Sehari 3 kali makan. Jadi saya tidak mikir makan, minum bed cafe sehari 6. Bed cafe susu, jadi saya tidak makan. Yaitu kenaknya. Ya sekarang saya cuma saksikan dengan 2023 terakhir ini saya cuma minta Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan Tuhan, untuk membuat Tuhan ini berkenan hidup saya tidak tahu sampai kapan. Makanya kalau ada suami istri masih bersatu, aduh bersyukur. Saya dulu bilang sama suami saya, masih anak-anak saya kecil-kecil, suami saya jalan-jalan, saya bilang gini, Sun, anak saya 3 ya, kita punya anak lagi. Kalau besok salah satu misalnya kita nggak mau ya, semua supaya sukses semua. Kalau kita punya pisah 3, kita bagi. Entah itu anak yang kaya atau miskin, kita nggak boleh membedakan. Saya tuh bilang begitu sama suami saya, cerita-cerita. Tapi kok Tuhan berkehendak lain. Masih umur 44 dia sudah pulang. Jadi apa yang kita kenal, apa yang kita inginkan tuh kadang nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan tuh punya rencana yang terbaik. Sekarang kita nggak usah gerutu bersungut-sungut. Bersyukurlah kalau kita sampai hari ini hidup. Tuhan pasti punya sesuatu yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi makanya saya waktu itu Pak Wijaya kasih kertas saya, suruh pilih. Mungkin saya itu di musti apa saya tidak berani milih karena hati saya itu gini, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Aku mau cuci piring mau, nyapu mau, suruh apa mau. Jadi saya tidak punya inti, oh aku mau nyanyi, cek dipandang orang, saya tidak punya. Malah saya itu ingin bekerja yang tidak dilihat manusia, tapi hanya Tuhan yang melihat.
Jadi saya itu kalau disuruh kora-kora senang, suruh bantu orang senang. Tapi saya tidak punya motivasi. Oh aku tak kepingin nyanyi, tak kepingin cek aku dilihat orang banyak. Itu tidak ada pikiran gitu. Makanya saya disuruh milih Pak Wi, coba nulis ya nanti apa. Saya tidak nulis, saya disuruh apa aja mau. Yang penting intinya saya ingin hati saya, mulut saya, pikiran saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang saya saksikan. Ayo bersyukur kalau masih suami istri masih diberi Tuhan untuk bersatu. Ayo kita makin lama makin saling mengasihi. Saya sudah ditinggal 21 tahun. Terima kasih atas kesaksian saya. Puji Tuhan, terima kasih Tante Reni. Ya, saya masih punya suami, tak gandrungi. Terus ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Rancanganmu
hadir di tengah-tengah kami, karena firman-Mu berkata 1 atau 2 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami menyerahkan waktu yang sangat penting ini Bapa. Bila Engkau yang berbicara lewat roh firman-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami, membasuh jiwa hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi Bapa. Kami bersatu hati jika ada kuasa-kuasa lain yang ingin mencuri benih firman-Mu pada sore hari ini. Kami ikat pekerjaannya, kami tolak kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Bapa, kami rindu Engkau yang menguasai pikiran kami, terutama hamba-Mu ini. Dan bila nama-Mu yang ditegakkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu, kok gak ada suaranya? Shalom. Saya kira belum makan, suaranya hilang. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Biantoro, marganya Kurniawan. Ya, Biantoro Kurniawan, aslinya Surabaya, tapi besar di Bali. 25 tahunan saya di Bali, terus kembali ke Surabaya, terus tinggal di Sidoarjo. Sidoarjo kira-kira 12 atau 13 tahun, ya. Umur saya baru 17 ke atas, ya. Jadi saya tidak panggil oma opa, saya panggil bapak ibu. Amin. Saya punya istri satu, ya, di depan namanya Ibu Puspitawati, ya. Kalau kenal boleh, kalau ketemu di jalan boleh dipanggil. Saya tinggal di Sidoarjo. Kalau lewat mampir, bandengnya enak, nomor 1 di Indonesia, ya. Bandengnya tidak bau tanah. Kalau bandeng di Gresik, di Semarang masih kalah sama bandeng Sidoarjo, ya. Itu perkenalan saya juga ucapkan selamat Natal, karena saya lihat sudah merayakan Natal, dan selamat menyambut tahun baru, ya. Hari-hari ini bukan hari yang baik Bapak Ibu. Kita sudah masuk ke minggu keberapa ini? Kedua. Sebentar lagi kita memasuki 2024. Semakin kita masuk mendekati, bukan semakin mudah. Banyak persoalan, banyak tantangan, tambah jahat. Ya, karena firman Tuhan begini mengatakan, kalau kita sudah di akhir ujung dunia ini, manusia semakin mencintai dirinya, bahkan semakin jahat, yang mencari uang. Orang anak-anak jarang menghormati orang tua. Kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman itu sudah sangat-sangat mulai dekat. Kita tinggal tunggu gongnya aja, Israel, ya, maka semuanya berubah. Tapi satu hal, kita tetap punya Tuhan yang hebat. Amin. Oleh sebab itu kita nggak boleh patah semangat, ya. Kita percaya kalau kita bisa melewati 2023, 2024 pasti kita bisa lewati. Amin. Saya ingin membaca satu ayat, kita buka bersama-sama, Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Yang ketemu katakan amin, yang belum haleluya. Saya tunggu supaya amin semua, ya. Yesaya pasal 40 ayat 29. Haleluya atau amin? Ya, kita bangkit berdiri supaya nanti pulangnya bukan jam 10, ya. Kita membaca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan, bukan menghormati saya. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tema pada sore hari ini, never give up, atau jangan menyerah. Ya. Apa temanya? Jangan menyerah. Ya. Saya mau tanya sedikit, persamaannya apa sih jangan menyerah itu? Halo? Jangan patah hati lainnya, ayo. Jangan putus asa, terus maju tak gentar, terus
terus. Lalu kalau kita lihat masih banyak bersamanya. Ini adalah kata-kata semangat kepada orang yang mengalami kesulitan. Ya, hidup ini memang nggak mudah. Hidup ini banyak persoalan, tantangan, ancaman, bahkan hambatan. Semuanya itu berpotensi untuk kita mudah menyerah, kita putus asa. Ya, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini memberikan contoh hidupnya supaya kita nggak mudah menyerah. Amin. Amin. Yesus datang ke dunia memberikan contoh supaya hidup ini ada gunanya, nggak sekedar jadi orang Kristen gampang mutung, orang bilang ya, gampang ceklek hati. Tetapi Tuhan memberikan contoh, dia taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Ya, jadi yang kita peringati Natal itu kan contoh bagi Tuhan. Karena hanya melihat masalah, kenapa banyak orang kok tidak bisa maju, kok patah semangat, kenapa kira-kira? Halo? Kenapa wis gak gereja-gerejaan aku, gak pelayanan lagi? Kepahitan. Apalagi kira-kira yang halo? Karena banyak orang cuma lihat masalahnya, dia tidak melihat Tuhan. Masalahnya besar, persoalannya rumit. Padahal Tuhan kita ini lebih besar dari masalah kita. Makanya gampang orang menyerah. Hari-hari ini banyak orang menyerah. Sakit gak sembuh-sembuh, sudah ngomel sama Tuhan, gak bisa bersyukur. Masalah gak selesai-selesai, juga gampang ceklek hati. Ya, doanya belum dijawab, kurang bayar kos Tuhan, kontrakan habis, belum dijawab sudah marah sama Tuhan. Ya, saudara, kalau kita memandang Tuhan, masalah walaupun besar, persoalan walaupun besar, Tuhan, satu hal pasti ada jalan. Amin. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi satu hal yang nggak boleh dilupakan, yaitu apa? Memandang Tuhan, mengingat Tuhan. Ya, jadi jangan selalu pandang masalah kita, keadaan kita, kondisi dunia, resesi ekonomi, jangan dilihat itu. Lihatlah Tuhan, maka kita akan kuat. Jadi bangun tidur, ingatlah Tuhan. Amin. Pandang Tuhan. Ya, kalau engkau kerja, ya pandang Tuhan. Jangan pandang masalahmu. Wah, hari ini hujan, dapat berkat enggak? Tapi pandang Tuhan, maka kita akan kuat. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Amin. Walaupun maaf kata tidak ada PK, Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Kalau enggak terus gini, waduh aku gak dapat PK, males. Jangan. Kita melayani Tuhan bukan melayani manusia. Melayani Tuhan itu kehormatan. Amin. Kehormatan, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan ditinggal gini, keyboardnya gono sing main gak bayaran seperti itu. Tapi kalau kehormatan, saudara, pasti ada yang pegang. Amin. Amin. Kenapa kita nggak siap menghadapi persoalan? Kenapa kita nggak siap menghadapi goncangan? Karena mata kita cuma tertuju kepada masalah, bukan tertuju kepada Dia. Kita nggak bisa menjaga hati kita, sehingga apa? Hati kita mudah digoyahkan, hati kita mudah kecewa, mudah tawar hati, sehingga kita tidak bisa melihat Allah dalam kehidupan kita. Jika mata kita tetap memandang Allah, saya pastikan goncangan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, sakit penyakit, ekonomi, engkau tetap berdiri teguh, engkau tetap melayani Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lihat dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Yang ketemu baca yang keras biar tetangganya dengar. Kalau saya baca semua nanti ya. 16 ayat 8 dan 9.
nanti senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak ya. Ya. 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan ruhku akan diam dengan tenteram. Amin. Mazmur ini ditulis oleh siapa? Daud. Daud senantiasa memandang Tuhan. Kenapa Daud senantiasa memandang Tuhan? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena dia tahu, saudara, hidup ini perjalanan banyak masalah, makanya Daud perlu memandang Tuhan. Ya, Daud tahu siapa dirinya, manusia lemah. Walaupun dia seorang raja, dia tetap manusia lemah. Makanya jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Daud yang seorang raja aja perlu memandang Tuhan. Kenapa? Kemampuannya terbatas. Saya mau katakan kekuatan manusia itu sangat-sangat terbatas. Kita perlu Allah. Kita perlu Tuhan Yesus. Amin. Daud seorang raja. Ia pernah mengalahkan Goliat, saudara. Dia saja perlu memandang Tuhan, apalagi kita. Amin. Yang raksasa Goliat bisa dikalahkan, sebesar itu bisa dikalahkan, tetapi Daud tetap memandang Tuhan. Apalagi kita. Kita harus memandang Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kita adalah orang yang tidak mampu, ya. Makanya kita perlu memandang Tuhan, ya. Jadi hidup Daud, yaitu dia sadar bahwa dia tidak mampu. Yang kedua, karena panggilan hidupnya kepada Allah. Jadi hidupnya dipanggil Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus hidup seperti Daud, ya. Harus berkenan kepada Allah, melakukan apa yang harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan itu nggak perlu sekolah Alkitab, saudara. Hidup saudara bersaksi seperti tadi, sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu kita harus tetap memandang Dia, agar apa? Hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memandang Dia, kita pasti mendapat petunjuk atau pimpinan daripada Dia. Ya, kadang-kadang kita melangkah, Tuhan kasih tahu harus apa yang kita kerjakan, apa yang harus Tuhan perintahkan. Makanya kita memandang Tuhan. Saudara Musa pun, saudara, kalau kita lihat dia memandang Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia harus memimpin bangsa Israel yang besar itu, dia nggak mampu. Makanya makanya Musa memandang Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara, maukah kita dituntun awan dan tiang api? Maukah kita dituntun oleh tiang awan dan tiang api? Mau? Kalau saudara mau, saudara harus memandang Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya ayat 8, Mazmur 16 ayat 8 dikatakan, karena Allah berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Kalau Allah ada di dalam hidup kita, saudara, maka apapun yang menerpa hidup kita, masalah apapun yang datang kepada kita, maka kita nggak akan goyah. Karena apa? Allah lebih hebat dari masalah kita. Dia maha dahsyat, dia luar biasa. Dia yang hadir menyertai kita, sebab dia Allah Immanuel. Amin. Dia melangkah bersama kita. Ketika kita tidak mampu, Tuhan yang menggendong kita. Bayangkan tadi kesaksiannya, saya merinding, ditinggal suami sudah berapa tahun, saudara, tapi bisa memelihara 3 orang anak yang luar biasa. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang hebat. Oleh sebab itu kita terus pandang Dia. Dia Allah yang berperang untuk hidup kita. Ya, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang bagi setiap masalah kita.
Kenapa kita perlu memandang Tuhan? Kita harus sadar bahwa diri kita nggak percaya. Amin. Jangankan sekarang sudah usia di atas 50 semua ABG ya, atas bawah ngocap. Tetapi masih muda pun kita loh perlu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu dikatakan ayat selanjutnya 9, sebab itu hatiku apa? Hatiku apa artinya Daud? Bersuka cita. Saya tanya, Daud ada masalah enggak? Ada persoalan enggak? Kalau saudara ada masalah enggak? Apa yang membedakan Daud dengan kita? Halo? Apa yang membedakan? Waktu Daud menghadap masalah, persoalan, dia memandang Tuhan. Makanya dikatakan hatiku bersuka cita. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi orang yang memandang Tuhan, hatinya bersuka cita. Amin. Katakan sebelah, pandang Tuhan. Ya, hatinya tetap bersuka cita. Bahkan Daud, saudara, kalau kita lihat dikhianati oleh anaknya sendiri, dia pernah dikatakan gila sama istrinya. Siapa istrinya Pak Daud itu? Ada yang tahu yang bilang gila kamu gitu? Halo? Anaknya Saul, ya betul. Siapa namanya? Bukan Bu Daud, ada namanya Mikal. Iya. Jadi istrinya mereka gila kamu menyembah Tuhan kok seperti itu. Tapi Daud, saudara, tetap bersuka cita. Amin. Ada masalah di rumah, di gereja, kita ketemu Tuhan, hati kita bersuka cita. Amin. Karena dialah kekuatan kita, dialah pengharapan kita, dia adalah jawaban atas segala keadaan kita. Amin. Jawaban masalah hanya Yesus, saudara. Tidak ada yang lain di hari-hari ini, saudara. Kesulitan begitu luar biasa. Kita harus memandang Tuhan. Saya katakan suka atau enggak suka, ya, suka atau enggak suka, kita harus memandang Tuhan. Kita perlu Tuhan. Amin. Jangan enggak Tuhan-Tuhanan. Kalau gereja sudah harus enggak gereja-gerejuan. Harus kita tetap cari Tuhan, pandang Tuhan. Amin. Amin. Jadi orang memandang Tuhan, hatinya apa? Selalu bersuka cita. Jiwanya akan apa? Bersorak-sorai. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi hatinya Daud bersuka cita ya. Hatinya tetap bersuka cita, jiwanya bersorak-sorai. Sehingga pujian, saudara, waduh, luar biasa. Kalau kita memuji Tuhan, surga itu goncang. Amin. Penyakit itu bisa sembuh karena lewat pujian. Makanya memuji Tuhan itu harus apa? Sukacita. Amin. Amin. Saya mau tanya sekarang, kalau orang ngamen di Malang pasaran berapa, saudara? Kalau nyanyi di pinggir jalan berapa ribu? 2.000. JPDE ya. Nyanyi 2.000 satu lagu. Kalau artis-artis berapa? Halo? Ya berapa juta kira-kira aja, sebutin aja yang tahu atau yang terkenal, Ahmad Dhani atau siapa, berapa kira-kira? Berapa? 10 juta. 70 juta. Saya kasih tahu, lihat baik-baik. Kalau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, firman Tuhan memberikan upah yang besar. Amin. Bukan saya yang ngomong Alkitab, saudara, lihat Mazmur 69 ayat 31 dan 32. Tolong dibaca yang keras. Mazmur 69 ayat 31 dan 32. Pada pemandangan Allah. Sebelumnya itu ayat 32. Aku akan memuji-muji Aku akan memuji-muji nama Allah. Nama
dengan nyanyian. Mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Menurut pada pemandangan Allah. Menurut pandangan Allah lebih baik sapi jantan dari sapi jantan yang bertanduk dan berkuku. Ya, saudara, Alkitab mencatat kalau kita mengagungkan Tuhan lewat nyanyian kita, menurut Allah, bukan saya, menurut Tuhan, seperti mempersembahkan apa tadi? Sapi jantan. Saya mau tanya, sapi jantan itu regone piro? 25 apa Pak? Duh, kok murah? Siapa yang tahu? Satu kilo berapa sih di Malang? Berarti sapi berapa? Nggak pernah makan sapi? Halo? Makan daging, dia nggak tahu sapi. Sapi itu ya sapi jantan ya, bukan betina. Itu ada yang 300, 500 juta itu ada untuk penggembuk untuk kalau orang pejantan. Mahal. Kalau kita nyanyi satu lagu menurut Mazmur, seperti kita bawa sapi jantan kepada Tuhan. Satu lagu, tadi berapa lagu saya tidak ngitung. Kalau sampai 3 lagu atau 5 lagu, 5 kali sapi jantan. Kabar baiknya Yesus tidak pernah utang sama orang. Artinya apa? Ketika kita nyanyi sungguh-sungguh, Tuhan tidak mau berutang. Tuhan mau berkati kita. Amin. Makanya kalau nyanyi jangan kayak tepuk ramu, saudara. Nyanyi kita harus semangat total. Karena Allah menjamin firman-Nya seperti mempersembahkan seekor sapi jantan. Dan banyak kalau kita lihat di Alkitab, orang yang nyanyi sungguh-sungguh. Paulus, Silas nyanyi di penjara, saudara, dijaga berlapis-lapis, digembok. Tetapi ketika dia menyanyikan pujian, apa yang terjadi? Gembok-gembok belenggu penjara itu terbuka semuanya. Sakit penyakit, saya sudah menyaksikan berapa ratus KKR. Ketika mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan, yang sakit belum didoakan itu sembuh, saudara. Amin. Karena firman-Nya mengatakan Allah bertata di atas pujian umat. Makanya pandang Tuhan. Hujan deras, guntur beledek. Kalau Wahid punya sembahyang. Amin. Saudara tahu saya berangkat jam berapa ke Malang ini? Kira-kira jam berapa? Jam 1. Ada lagi? Jam 9 saya sudah berangkat. Kenapa? Saya rindu ketemu Tuhan yang ada di sini. Jam 9 saya berangkat. Karena kami rindu. Bukan karena, Pak Biantoro nanti tak kasih pegang. Enggak. Justru saya kepingin memberkati gereja di tempat ini. Jadi kalau ibadah, pandang Tuhan. Aku ketemu Tuhan. Bukan ketemu teman lama sehingga TTM, jangan. Ketemu Tuhan. Amin. Dan pandang Tuhan. Ya, orang yang memandang Tuhan hatinya pasti bersuka cita. Jiwanya bersorak-sorai. Hari-hari ini dunia semakin sulit. Bahkan dikatakan Yesus akan kedatang kedua kali. Tetapi kita semakin bersuka cita. Amin. Bukan tambah sedih mau ketemu Tuhan kok. Amin. Yesus mau datang kedua kali. Rajin-rajinnya kali Tuhan datang ke beribadah. Amin. Untuk itu saudara, mari kita pandang kepada Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan, hati juga punya peranan penting. Oleh sebab itu Daud mengatakan gini, selidikilah aku ya Tuhan, ujilah aku. Jadi untuk beribadah, satu, hati punya peranan penting. Ya, lihat di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 5.
Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Tolong dibaca yang ketemu, yang keras. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Ya. Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ya. Dialah yang menerima berkat dan Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi orang yang memandang Tuhan, hasilnya apa? Berkat dicurahkan. Hasilnya apa? Berkat dicurahkan. Ya. Jadi kalau Tuhan kita memandang dia, pasti berkat dicurahkan. Yes tokam di sini ya namanya ya. Kalau memandang Tuhan, pasti diberkati. Amin. Bapak-bapak yang memandang Tuhan, istrinya pasti diberkati. Anak-anaknya juga diberkati. Pernikahannya juga diberkati. Amin. Makanya kita perlu memandang Tuhan. Syaratnya pertama, hati harus dibereskan. Ya, hati harus dibereskan. Hati yang seperti apa yang dapat melihat Tuhan? Daud tadi berkata, "Rincilah aku Tuhan, ujilah aku." Jadi hidup kita jangan ada kepahitan. Amin. Amin. Sama teman pelayanan sudah tidak mau ketemu. Itu namanya pahit, saudara. Ya, hatinya mulai kering. Ya, hatinya keras. Jangan sampai hati kita kering keras, akhirnya kita pasti menjauh daripada Tuhan. Kenapa kita harus menjaga hati? Firman Tuhan katakan Amsal 4:23 gimana? Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena apa? Disitulah terpancar kehidupan. Jadi jaga hati. Ke gereja jaga hati. Ya. Karena apa? Kita mau ketemu Tuhan. Jadi kita harus jaga hati. Kalau saudara menjauh ya, karena hatinya pahit menjauh menjadi tawar, kita akan kehilangan segala berkat. Ya. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita jauh dari kejenuhan. Semakin kita jauh dari kebosanan. Dan kalau kita dekat Tuhan, rahasia Tuhan pasti disingkapkan. Amin. Semakin banyak Tuhan yang kerjakan bagi kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Tuhan bisa mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan. Amin. Tuhan bisa mengerjakan apa yang kita nggak mampu. Tuhan mampu. Tuhan mampu membuka jalan yang tertutup. Walaupun sana sini pusing, tapi anak Tuhan tetap tahu. Kenapa? Karena Tuhan. Amin. Amin. Jadi walaupun saudara tidak ada hujan, Tuhan sanggup mendatangkan hujan. Sana sepi, semua sepi, ekonomi resesi. Saudara, kalau dekat Tuhan, Tuhan mampu pelihara. Amin. Amin. Jadi Tuhan harus kita pandang dia. Jangan pernah engkau menjauh daripada Tuhan, maka Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan mengatakan apa yang tidak dilihat dengan mata, didengar, timbul dalam hati, maka Tuhan setia. Jadi dekat sama Tuhan itu ya enak, saudara. Pol, iya saudara. Gaspol aja kalau udah ibadah, wis jam 4 gaspol. Ya, siapa tahu macet makanya berangkat jam 4, saya baca berangkat jam 9 pagi, saudara. Gaspol gitu ya. Jadi hati kita harus dibereskan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita mendua hati. Tahu mendua hati? Tahu mendua hati? Apa kira-kira mendua hati? Itu top. Ya. Jadi jangan mendua hati. Yakobus 4 ayat 8. Ayo. Yakobus 4 ayat 8. Ayo dibaca, saudara. Jangan lihat saya saja. Mendekatlah kepada Allah, Ya. dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Terus? Akhirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua. Haleluya. Saudara,
Kita tidak boleh mendua hati. Keselamatan Tuhan. Kalau berkat Gunung Kawi itu mendua hati. Banyak atau banyak? Banyak saudara. Pasaran gini sepi, Gunung Kawi rame saudara. Itu namanya mendua hati. Saudara punya kekasih atau pasangan yang ganteng, sugih, mobil akeh barang duit. Tapi kalau mendua hati seneng enggak? Yakin? Yakinnya kurang mantap. Yakin. Amin. Jadi mendua hati itu dijauhkan Tuhan. Bereskan hati kita. Sekali Yesus tetap. Sekali Yesus tetap. Jangan pindah, jangan mendua hati. Sakit apapun jangan ke dukun. Itu namanya mendua hati. Wah gak sembuh-sembuh nang gereja disuruh anu gak mari-mari tak nang dukun pinter. Padahal SD gak lulus dibilang pinter. Yang bodoh itu yang datang. Banyak orang hari-hari ini saudara karena cobaan sakit, tapi nggak mau cari Tuhan, carinya dukun. Malah titik golek dukun pesugihan. Ya, itu namanya mendua hati. Tuhan mau kalau kita tidak mendua hati, Tuhan mau memberkati kita. Amin. Amin. Saudara, kalau Alkitab mencatat kita ini pengantin ya, pengantin Kristus. Ya. Jadi kita ini calon pengantinnya Tuhan. Tuhan itu kaya luar biasa. Sugih. Pol. Sugihnya pol. Tapi kalau kita calon pengantin, maaf kata, jaluk nang Gunung Kawi, jaluk nang dulur. Cemburu enggak Tuhan? Cemburu enggak? Kenapa cemburu? Dia mampu memberkati kita. Enggak ada yang mustahil bagi dia. Tapi seringkali manusia kalau butuh bukan kepada Tuhan, butuhnya kepada siapa? Wah saudaraku kaya kira Natalan. Wah gerejaku sugih kira Natalan. Pikirannya bukan sembahkau, sembahku. Makanya di sini nggak ada Surabaya. Di sini nggak ada, saya percaya, tapi di sana sini ada. Saudara, kalau kita datang sama Tuhan, ya sembako, sembah Tuhan bukan sembako tadi. Jadi kita pasti diberkati. Allah itu pencemburu. Allah itu cemburu kalau anak-anaknya calon pengantin lagi. Kalau kita minta sama manusia. Amin. Tuhan itu sangat cemburu. Dia maunya minta kepada Dia yang pemilik langit dan bumi. Amin. Kalau saya boleh cerita saudara, Tuhan itu luar biasa. Saudara pernah lihat rumah yang tusuk sate? Apa sih tusuk sate itu? Depannya ngadep jalan raya. Rumah saya bukan tusuk sate, tusuk pundi. Muka belakang jalan saudara. Muka belakang, loh itu harga murah. Murah. Kalau siapa yang mau tusuk pundi? Katanya rezekinya berobos. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya kalau pas hari raya korban orang muslim, berkat itu dari depan tuh RT 63 1 kilo, belakang 1 kilo saudara. Double 2 kilo. Kalau kita serahkan sama Tuhan, nggak ada yang mustahil. Amin. Orang yang menganggap itu jong atau sial, tapi bagi Tuhan justru berkat. Amin. Saya mau ceritakan sekali lagi, ini luar biasa. Bagaimana Tuhan memberikan saya 5 juta jadi mobil. Bisa nggak kira-kira? 5 juta dapat mobil R3. Bisa nggak? Wah, selama orang gila saya. Mana ada duit 5 juta
termasuk saudara-saudara saya. 5 juta bisa jadi mobil, diwalak-walik di fotokopi ya tetap nggak bisa, saudara. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Jadi saudara, hari-hari ini begitu sulit. Persoalan tambah lama tambah sulit. Apalagi kita nggak tahu 2024. Belum masuk saja sudah disiar-siarkan apa? Ada COVID baru. Betul? Saudara, COVID itu cuma nama. Namanya COVID. Tapi Yesus nama di atas segala nama. Amin. Jangan takut kalau ada berita begitu. Lebih takutlah Tuhan. Amin. Semakin kita takut, semakin iblis mengocok kita. Dan akhirnya apa? Ketakutan. Bukan mati karena COVID, tapi karena ketakutan. Amin. Itu terjadi di mata kepala saya sendiri. Orang yang takut cepat pulang, saudara. Saya waktu COVID besar-besarnya, saya tetap pelayanan di Malang Selatan. Bawa surat tugas, tak kasih polisinya. Ada tugas, Pak. Silakan. Di desa Tirtoyudo, satu kampung tidak ada satupun yang pakai masker, saudara. Sampai dikasih sembako untuk yang suntik. Tapi tetap sedikit sekali yang datang. Kenapa? Mereka tahu bahwa Tuhan sumber kehidupan. Tidak ada satupun yang bisa mencabut nyawa kita kecuali Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau ada berita-berita nanti, saudara, tidak usah takut, tidak usah didengarkan. Lebih baik saudara datang dengarkan firman Tuhan. Saudara pandang Dia, maka Dia yang memberkati kita. Dia yang melindungi kita dari segala sakit penyakit. Amin. Jangan pernah takut. Setia kepada Tuhan. Setia saudara ada di tempat ini, saudara sudah Tuhan rancangkan dari sejak semula. Jadi kalau saudara tertanam di tempat ini, jangan gampang pindah-pindah. Saya cuma kasih tahu kucing saya, saudara, kucing Anggora 800.000. Rumah saya waktu itu jelek, saudara. Pindah ke rumah yang baru, 2 lantai, bagus buat saya kayak hotel. Kucing saya nggak kerasa, saudara. Mukanya ditabrakkan sama Pak sampai keluarga. Kenapa? Gampang untuk pindah ke satu tempat. Kerohanian kita mungkin tambah mati. Ya jangan lihat mewahnya, tapi ada damai sejahtera di tempat ini. Amin. 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 Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, bukan dengan kekuatan. Kekuatan hidup kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri, katakan Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, amin. Kami berseru pada Tuhan. Yes, karena pertolonganku datang dari-Mu. Datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan sekali lagi. Bukan dengan kekuatan kita. Haleluya. Bola Tuhan yang dahsyat, bola Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus.
Sekali lagi kami berkata Tuhan, kalau kami ada sore hari ini, bukan karena kekuatan hidup kami, tetapi oleh karena Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, kalau kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Olah harapan dalam hidupku. Katakan olah harapan. Amin. Yes. Dalam hidupku, olah harapan. Dalam hidupku, olah harapan. Dalam hidupku, sembah Dia. Engkaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bermasmur bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Surabaya, jika engkau bisa berbahasa lidah, mari kita berbahasa lidah. Dia dapat takara raya, dia dapat takara raya. Dia dapat takara raya, dia dapat takara. Ina raya syakala batakara raya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, hari-hari yang sulit, tetapi kita harus percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat tangan kita sebagai kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan suatu pujian tidak pakai musik. Bila ku angkat tangan menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tangan, ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban
ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus bukan jalan. Ulang sekali lagi. Bila ku angkat tangan menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Mari kita angkat tangan, kita menyerahkan semua beban hidup hanya pada Yesus, padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan. Ku angkat tangan, ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan. Ku angkat tangan, ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan. Katakan ku angkat tangan sungguh-sungguh. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan, ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan. Ku angkat tangan, ku angkat. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bila Tuhan menjamah setiap persoalan kita, hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan. Mari angkatkan tangan sungguh-sungguh. Ku angkat tangan, ku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan. Ku tahu pasti, ku tahu pasti Yesus buka jalan. Ku tahu pasti, ku tahu pasti Yesus buka jalan. Mari kita tetap dalam hadirat. Apa yang kau pergumukan hari-hari ini, mari buka hatimu. Angkat tanganmu, kau berkata kepada Tuhan yang hidup. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan pada sore hari. Kita seperti surat yang terbuka. Apa yang menjadi pergumulanmu Tuhan tahu. Apa yang menjadi masalahmu Tuhan tahu. Bahkan tetes air mata Tuhan tampung pada sore hari ini sejurita. Rabaya sakala bata, Rabaya sisi bata, Rabaya sisi bata. Tuhan ingin menjamah setiap kita, membersihkan hati kita, supaya tidak kering, supaya hatinya tidak kecewa, tidak pahit. Rabaya sakala bata, Rabaya sisi bata.
Rabaya Siti Al-Fataka. Rabaya Siti Al-Fataka. Mari angkat tangan kita lagi di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua, jangan satu-satu, semua. Hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sekali lagi ku angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan. Sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Yesus buka jalan. 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 Kami percaya kalau hari ini saat itu kami angkat tangan sebagai kami menyerahkan seluruh beban hidup kami. Engkau akan turun tangan menolong kami. Kami percaya walaupun sesulit masalah dalam diri kami, Engkau sanggup memulihkan kami. Berkat Engkau ubah kutuk obat menjadi berkat Tuhan. Yang letih lesu Tuhan, kembalikan kesehatan kerana kami. Bahkan yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Dan kami percaya jemaat di tempat ini semuanya nama lepas nama diberkati Tuhan. Gembala sidang yang Tuhan percaya di tempat ini juga Tuhan berkati. Berikan hikmat, akal budi, berikan kemampuan untuk melebarkan kerajaan di Tuhan tempat ini, Bapak. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Diberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Pak Biantoro. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Tante Lien doa syafaat.
bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada malam hari ini Kau sudah menolong kami. Firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Untuk kami tidak memandang kepada manusia, biarlah kami boleh memandang kepada Engkau. Kalau sumber segala-galanya dalam hidup kami, Firman-Mu yang senantiasa meneguhkan setiap kami, memberi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami terus berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Kami tidak Tuhan memandang kepada manusia, tapi kami boleh memandang Engkau Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah atas setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan Tuhan rahasia firman-Mu, isi hati-Mu Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Diberkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya, diberkati kesehatannya, diberkati keluarga Tuhan, istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati, terutama juga Kau memberkati kesehatannya Tuhan. Apa saja yang dibutuhkannya Kau Allah Jehovah Jireh, Kau Allah yang mencukupkan. Diberkati jemaat yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Kirim jiwa-jiwa di gerejanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Begitu mengasihi setiap kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kepada setiap kami. Sedetik pun Tuhan Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di persekutuan ini Tuhan Engkau memberkati ya Bapa. Kau terus pakai setiap kami, untuk tetap semangat melayani Engkau. Kami tidak akan Tuhan pantang menyerah, karena kami percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau Immanuel Tuhan menyertai kami. Berkati Pak Wijaya yang sudah Tuhan Kau pakai untuk Tuhan kami bisa beribadah di tempat ini. Diberkati Tuhan, oh yang punya hati untuk kami bisa beribadah Tuhan. Diberkati Tuhan pekerjaannya, diberkati pelayanannya, diberkati Tuhan kesehatan baik Pak Wijaya, Cik Yuli dan ketiga anaknya. Kami percaya Tuhan jerih lelahnya tidak akan pernah sia-sia. Pengorbanannya Tuhan Engkau memberkati tempat ini Tuhan. Kau kirim banyak jiwa untuk kami bisa memuliakan Engkau, untuk kami berkenan di hadapan-Mu, untuk senantiasa Tuhan hanya memandang Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur atas persekutuan di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang Tuhan mereka beban berat, Engkau yang memberikan kekuatan, berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami bersyukur saat ini juga Tuhan. Hati kami Bapa, oh Tuhan berdoa buat Tuhan, buat bangsa dan negara di tempat Tuhan. Negara kami ya Tuhan, kalau kami ada di bangsa ini yang saat ini Tuhan, oh akan mengalami pemilu Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau berikan presiden yang takut akan Engkau. Engkau sendiri yang memilih Tuhan. Semuanya yang kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Siapapun yang menjadi presiden kami, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan, presiden yang takut akan Engkau. Engkau sudah pilih untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau jamah setiap Tuhan rakyat untuk Tuhan memberi hikmat, untuk memilih yang terbaik Tuhan. Karena Engkau yang sudah Tuhan menetapkan bangsa ini. Berikan hujan keselamatan, hujan pertobatan buat bangsa ini, sehingga bangsa Tuhan setiap lutut boleh bertelut, tiap lidah boleh mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati presiden kami Jokowi yang akan menyelesaikan sampai 2024 ini. Kau juga memberkati ya Bapa. Semua ya Tuhan, saat pemilu Tuhan tidak ada Tuhan kerusuhan, tidak ada kecurangan, supaya Tuhan Engkau yang ambil alih, semuanya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang pegang kendali atas bangsa ini, seorang pemimpin yang sungguh-sungguh datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa kami. Kami juga saat ini berdoa bagi kota kami. Berkati kota kami, kesejahteraan bangsa kota kami, kesejahteraan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kota kami dalam tangan-Mu. Berkati wali kota yang sudah Engkau pakai di kota kami. Juga kalau ada pemilihan wali kota di kota kami, Kau sendiri yang memilih wali kota yang terbaik, yang takut akan Engkau, sehingga kesejahteraan di kota Malang ini, oh Tuhan, kami boleh senantiasa mengalami damai sejahtera-Mu di kota kami.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Kami juga ingat kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan berada. Oh Tuhan, di pedesaan-pedesaan Kau juga memberkati Tuhan pelayanan mereka, ya mereka yang mengalami Tuhan kekurangan. Tuhan Kau jamah supaya mereka tetap semangat melayani Engkau. Kau memberkati supaya mereka boleh terus Tuhan hanya memandang Engkau, hanya Tuhan berpusat kepadamu. Apapun yang Tuhan mereka layani, semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat, Kau luar biasa. Kalau kami semua ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena Kau ya kasih karunia-Mu, bukan kekuatan kami, bukan karena gagah kami, tapi semua karena kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Terpuji dimuliakanlah Kau Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik. Saya undang Bu Bris untuk doa persembahkan. Supaya kami bukan hanya mendengar Tuhan kami, tapi kami selalu melakukan yang terbaik bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saatnya Tuhan kami memberikan sedikit persembahan kami ya Bapa, besar kecil Tuhan berkati kami semuanya yang terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Guru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab takkan akan menanti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya rasa di hatiku. Mungkin ada pengumuman, saya silakan Pak Matthew. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkati? Amin. Luar biasa. Terutama saya mengucapkan syukur dan terima kasih pada Bapak Biantoro. Saya sebenarnya merasa terpuji ya waktu malas di Facebook saya PS masih bukan PS saya pesuruh aja pelayan Tuhan, bukan PS, bukan gembala juga. Nah dalam hal ini saya melayani di sini yang dokumentasi, di samping itu ya yang membantu Pawi terutama di kemana-mana tuh melayani di luar kota dari manapun Barat Selatan ya. Jadi dalam hal ini yang saya mau serahkan memang sisa itu saya ini melayani Tuhan. Dan motivasi lain ya ini tadi Pak tanpa PK ya. Nah ini pengumuman memang nanti hari Minggu kita ada melayani di RSAP ya. Di BPSADP bagi yang belum mendaftar belum sempatnya mendaftar. Dan kabar ya sukacitanya untuk minggu ke depan Sabtu ada Sabtu kita liburkan di banyak acara yang kita jalani nanti ya. Yang ke
Saksurian, lalu tanggal 27 ke Blitar. Nah ini banyak sekali acara, jadi tolong diperhatikan kalau saya mendaftar secepatnya direspon ya. Terima kasih. Nah, memang tahun ini tanggal 30 nanti yang tutup tahun kita adakan di sini hari Sabtu, bukan 31 ya, 30. Nah untuk acaranya selanjutnya saya serahkan ke Pak Widi baru namanya. Ya, shalom. Ya, pertama terima kasih sekali buat Pendeta Bianto ya, bersama istri. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Apalagi temanya menyerah. Ya, saya sempat tertegun di belakang. Seperti saya yakin setiap hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini bukan mengecapkan tempat di sini, enggak, selalu memberkati. Bahkan sampai-sampai saya pun tertegun, katakanlah menyerah. Untuk pelayanan ini sebenarnya sudah langkah awal saya ini menyerah sudah, sangat menyerah sudah dengan keadaan beratnya tadi. Tapi ini tadi hari ini benar-benar dikuatkan, benar-benar diberikan kemampuan. Loh ini loh, sampai-sampai saya sampai kok bisa pas gitu loh. Tuhan ini benar-benar baik. Tuhan ini benar-benar melawat di pelayanan saya di komunitas ini. Komunitas saya tidak ada tujuan bikin gereja, jangan-jangan gereja PD aja saya tidak mau. Ini komunitas yang isinya lansia. Ya, saya ini melayani, saya ngomong tadi kalau dibilang menyerah itu sudah, kalau orang angkat tangan ya. Kalau saya ini sudah dua-dua sebenarnya, angkat tangan, angkat kaki. Ya, tapi ya ini mujizat Tuhan itu selalu nyata tak rasakan. Hari ini pun saya juga merasa, waduh, Om Biantoro berangkatnya jam 9. Kayak kita ini ndak omong apa-apa nih gitu. Kayak kita ini menyerah ini, kamu belum ditembak, kamu belum disakiti, kamu belum dihajar kok sudah menyerah. Ya, terutama untuk hari ini saya sampai kaget loh. Kamu loh wis ditopang ambil orang hamba-hamba Tuhan yang begitu dahsyat dikirim ke sini. Ya kan? Kita enggak lihat bentuk materi. Sampai hari ini pun saya ngomong, saya saat ini terlebih lagi bulan Desember, saya ini seperti ditinggalkan. Sudah seperti dilupakan. Bu Leri tertawa. Terutama di bulan Desember ini seperti dilupakan. Bukan karena hari ini cuma ada 15, oh bukan. Tapi di saat-saat Natal saya ini seperti ditinggalkan. Tapi sekali lagi Wijaya berdiri di sini, tidak ada pelarangan. Kamu mau Natalan di sana, mau tiap hari Natalan, ada yang tadi WA, Pak Wijaya ternyata ke Natalan ke sana harus bayar. Lah terus bayar, aku kok bayar pisan. Dan lucu kan, bayar mikrolete nggak tahu Ibu Sapa harus bayar, ya bayaran sudah, ya kan. Tapi ya ini yang penting, saya seperti ditinggalkan. Sampai hari ini saya ngomong, Tuhan berikan petunjuk Tuhan, berikan hikmat Tuhan untuk memberikan apresiasi kepada jemaat yang hari ini saya anggap bukan masalah setia. Setiaan jangan setia sama saya, setia jangan pada komunitas. Tapi tadi firman-Nya ngomong setia sama Tuhan, setia sama firman Tuhan. Sampai saya ngomong, loh Tuhan, kok gampang Tuhan. Saya memberikan mau memberikan apresiasi kepada, tak hitung deh aku 15. Pagi-pagi saya ke rumah adik saya minta tolong, ya apa saya ngitungi parcel ki ya apa gitu. Tak ajari aku. Terus tak bantu ngitung-ngitung. Ayo coba kayak cili-cilian. Kayak enggak terhitung gitu loh. Terus mau bikin wis enggak 15 tok wis. Ya pas. Ya, setelah itu kita bantu-bantu dibikinkan aja parcel kecil, tak berikan contoh. Hari ini nanti kita dapat. Amin. Ini Tuhan yang sangat luar biasa. Terus akhirnya rada siang dikit, aku ini kok kepingin tanya loh. Sing sana pamer payung, sing sana dikasih apa? Nanti kayak jas hujan nggak ya? Terus saya ini terpikir, mereka hanya memikirkan itu. Toh ya payung ini istilahnya paling gampang dilupakan ya Om ya. Ketinggalan di mobil, ketinggalan di mana? Saya mikir kepingin ini bantal sih. Akhirnya telepon koncoku bantal. Saya ngomong, piro harganya lek silikon segini kayak apa sih Wi? Jadi manggil aku Wi. Aku pengen ngasih kado Natal. Lu buat siapa?
dia tahu pelayanan saya. Wes nanti jam 3 kesini yo, kamu kepingin gambar apa? Saya sampai Tuhan loh memudahkan seperti ini. Terlebih lagi menjelang malam ini saya dikuatkan lagi nih belakang. Ojo nyerah gitu. Saya makanya saya di akhir-akhir ini kan saya ngomong saya seperti ditinggalkan. Maaf, saya ini komunitas. Tapi kalau saya untuk berperang dengan gereja-gereja besar, maaf, saya mundur. Tadi dikuatkan, biarlah saya punya kekuatan apa? Sembakau, bukan sembako. Lebih baik sembakau. Nah, itu luar biasa daripada sembako ya, Umi. Nah, saya sendiri kalau diajak adu-aduan, saya mundur dulu. Tapi saya nggak larang. Terserah kamu mau sembako atau sembakau. Itu pilihan di tangan pribadi lepas pribadi. Kan seperti itu ya, Umi. Kita nggak bisa memaksakan untuk tetap tak ikat di sini. Sampai saya pernah ngomong lansia diikat sama rantai kapal, tetap pedot, tetap ucul. Itu loh lansia luar biasanya. Kalau Om tadi ngomong di Surabaya akeh, di sini lebih akeh. Ya tapi kita tetap jadi tantangan kita. Makanya di komunitas saya punya satu misi, diberkati memberkati, penuh inovasi. Penuh inovasinya harus beda apa? Tak bawa untuk melayani. Jadi tiap minggu saya bawa untuk melayani, saya bawa untuk mereka itu nyeneng hati Tuhan Yesus di saat masa-masa yang kita nggak tahu gitu loh sampai kapan gitu loh. Tapi saya yakin sampai tadi dikuatkan ojo menyerah. Terus akhirnya saya mikir, Tuhan loh ngasih berkat itu semudah itu. Ngapain aku takut? Saya sampai ngomong, kalau tanggal 8, tanggal 9 bawa retreat camp Christmas ya, hampir 50 orang. Saya bayangkan, waduh Tuhan Yesus dahsyat. Ya, dahsyat enggak? Masa ada orang mungkin camp, wah anak nom-nom, anak-anak muda, ini lansia. Munggah ondoe sih tak pikirno sampai ondoe cedek saking gini, akhirnya kita cari kamar yang di bawah. Ini luar biasanya. Tapi ini benar-benar saya menguatkan saya. Tanya aja Yuli, mungkin 3-4 hari saya ngomong wis mundur apa nyerah apa. Tapi ya itu tadi karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi sebenarnya saya ini sangat keras orangnya. Kalau A ya A, kalau B ya B. Ini saya. Kalau saya enggak nyerah. Tapi namanya iblis, sekali lagi iblis itu masuk di lubang-lubang kecil melalui telinga, melalui hati. Ya kan? Di mana orang nggak sakit hati katakanlah ditinggal, betul nggak? Tapi saya yakin kalau dia benar-benar sembakau, bukan sembako, dia akan kembali ke sini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya benar-benar diberkati. Kiranya jemaat juga diberkati. Ini benar-benar firman yang menguatkan kita, terutama pribadi lepas pribadi ini dikeluarkan. Katakanlah kita merasa sudah menyerah. Ini bukan hanya sebuah firman yang seakan-akan di skema atau di apa. Saya nggak pernah memberikan tema, tetapi ini benar-benar dari Tuhan. Ini benar-benar suara dari Tuhan, sabdanya Tuhan. Kita berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Firman hari ini kita sama Tuhan dibilangi jangan menyerah. Masalah pasti ada, problema pasti ada. Firman hari ini menegaskan kita untuk tidak fokus kepada masalah, tapi fokus sama Tuhan. Kita harus mengikuti teladan Daud. Dia tidak menyerah,
dia malah bersuka cita. Tapi fokusnya dia apa? Menyembah Tuhan, bukan melihat masalah. Mari terlebih lagi Daud bersuka cita, dia terus ingin menyembah Tuhan. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di pada malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin menguatkan kita semua Tuhan, untuk kita tidak menyerah Tuhan, untuk terfokus saja padamu Tuhan, tidak berfokus pada masalah, problema, semua kita buang Tuhan, hanya menyembah-Mu Tuhan, hanya fokus pada Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan saya berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Pendeta Biantoro Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau turunkan hikmat-hikmat pada beliau Tuhan. Kiranya hanya teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan yang ada di dalam hati beliau Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat kesehatannya Tuhan, buat pekerjaannya, buat usahanya Tuhan Kau berkati Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau wujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kembali kita bawa hati kita angkat tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah segala bentuk pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan. Siapa? Ayo Bu Sumiati doakan dulu. Mari kita berdoa. Dan Yesus, puji syukur dan terima kasih Tuhan pada sore hari ini, firman-Mu begitu indah bagi kami. Juga saya mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan untuk memakan hidangan dari-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang menyiapkan, Kau kuduskan, Kau sucikan, dan Kau berkatilah orang-orang yang menyiapkan makanan ini ya Tuhan Yesus. Makanan dan minuman sebelum kami makan, Kau sucikan, Kau kuduskan agar menjadi kesehatan tubuh jasmani kami. Haleluya. Doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Foto dulu ya. Foto dulu. Ayo
Oke, ayo. Oke. Kurang ke sini, enggak kelihatan. Kurang ke sini dikit. Ya, sudah. 1 2 3. 1 2 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus is good, menginovasi. Ya nanti kerja simbolik aja ya, minta tolong Pak Pendeta Biantoro untuk ngasihkan di foto. Ya nggak apa-apa, udah ngasihkan. Ya, pasang di jemaat.